Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Oh, ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya. Amelia Niscita Putri hadir. Ibnu Mubarak, Irma, Farhan Ali, Yasir, Muhammad Faiz Ridho, Muhammad Mustafa, sakit ya. Muhammad Hasan, mana? Muhammad Husni, Nabila Rifda, Nanang, sakit ya. Novi, Tolib, Yatim Nur Fatah hadir. Lasdolias Miftah hadir. Cikmatul, minggu kemarin kita sudah belajar apa? Materi apa ya anak-anak? Ya, Mas Toleb silakan. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang peluang usaha. Nah, di situ ada indikatornya. Yang pertama itu menelaah pengertian peluang usaha. Kemudian menganalisis ciri-ciri peluang usaha. Dan yang ketiga itu menganalisis sumber-sumber peluang usaha. Sekarang ini ada tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan yang pertama, tujuannya dibacakan sama Mas Hasan. Coba Mas Hasan bacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Silakan Mas Hasan. Melalui diskusi peserta didik dapat menelaah pengertian peluang usaha dengan tepat. Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, Mas Fatah, ya silakan dibacakan. Melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri peluang usaha barang atau jasa dengan tepat. Ya, dan yang
ketiga itu tujuan pembelajarannya akan dibacakan oleh Mas Husni. Silakan Mas Husni. Ya, terima kasih kepada Mas Husni yang sudah membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu melalui diskusi peserta didik dapat menelaah pengertian peluang usaha dengan tepat. Dan yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri peluang usaha produk barang atau jasa dengan tepat. Nah, yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis sumber-sumber peluang usaha dengan tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kemudian manfaat mempelajari peluang usaha itu apa saja sih? Apa saja? Nah, yang pertama, manfaat kita mempelajari peluang usaha, yaitu mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha Anda. Jadi, kalau kita mempelajari peluang usaha itu kita dapat mencegah kerugian-kerugian karena kita sudah tahu ilmunya, sudah diajarkan tentang peluang usaha. Dan yang kedua, mengetahui produk atau jasanya jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Jadi kita mengetahui minat konsumen itu apa saja. Dan yang keempat, mengetahui rugi laba ketika berbisnis ya. Jadi dengan kita mempelajari peluang usaha, kita dapat mengetahui rugi, keuntungan ketika berbisnis. Dan yang keempat itu menetapkan teknik pemasaran yang tepat. Ya. Kemudian selanjutnya itu mengetahui berapa lama usaha dapat berjalan. Dan selanjutnya mengetahui jika usahanya memang layak dijalankan. Nah, jadi dengan kita mempelajari peluang usaha, kita jadi tahu mana usaha yang layak untuk dijalankan dan mana usaha yang tidak layak untuk dijalankan. Dan yang manfaat terakhir itu mengetahui persaingan yang terjadi di pasar. Ya, jadi di pasaran itu banyak sekali persaingan produk. Jadi dengan mempelajari peluang usaha, kita jadi tahu persaingan yang terjadi di pasar. Makanya kita tahu peluang usaha mana sih yang baik, yang perlu dijadikan peluang usaha untuk kita membuat usaha. Ya. Selanjutnya setelah ini kalian akan mengamati video permasalahan tentang permasalahan peluang usaha ya.
Jadi silakan diamati videonya. Sudah terlihat belum? Jelas apa tidak? Coba. Saya terkejut karena merasa ilmu ini berat jika diajarkan melalui video, karena ini ibarat ilmu silat. Ada gerak yang harus dikerjakan, ada latihan yang harus dilakukan, ada perilaku yang harus dibuat, dan ada kebiasaan yang harus diberi. Pola dalam diri manusia tidak mudah diubah, kebiasaan tidak mudah diubah, kecenderungan dalam tindakan seseorang tidak mudah menggantikannya. Karena itu sudah jadi pilihannya secara bawah sadar sistem dirinya. Sudah jadi pilihan maunya dia. Automatic guided system itu terpasang oleh dirinya sendiri. Sehingga banyak kejadian dalam kehidupan seseorang itu mengulang. Itulah. Bisa kesialan, bisa itu keberuntungan. Itulah sistem yang melayani kehidupan seseorang. Dan dalam bahasa artinya self-mekanisme. Kalau diterjemahkan bebas apa itu self-mekanisme adalah sistem kehidupan yang melayani kehidupan seseorang. Ada servo seseorang yang selalu hidup, ada servo seseorang yang selalu merugi, ada servo penuh masalah, ada servo yang jalan hidupnya semua. Ketahuilah sahabat, pola dalam kehidupan seseorang adalah orang itu sendiri yang menciptakan. Pertanyaan sekarang, kenapa ada dengan pola-pola dalam kehidupan kita? Pola damai, pola masalah, pola keberuntungan, dan ratusan pola lain. Kita akan mencoba semua. Siapa para sahabat saya saat ini yang tahu saya tanya? Adakah yang punya servo keberuntungan kalau sedang cari parkir? Misalnya di Jakarta, malam minggu cari parkir di mall, dimana cari parkir susah setengah mati. Tapi kalau dia dalam yang nyetir, selalu dapat tempat parkir cepat bahkan di depan, langsung kapan muter dan itu selalu. Itulah servonya. Dan coba dengan orang lain, bisa 30 menit muter-muter cari tempat parkiran, namun dia punya servo kemudahan di dalam mencari tempat parkir orang yang tepat. Itulah servo positif dari orang yang tepat. Sementara teman yang satu tadi yang 30 menit muter-muter di dalam mencari parkir di tempat ramai, senang dan begitu tersering dalam hidupnya. Itulah servo dirinya di dalam mencari tempat parkir, dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, di dalam berjodoh, relationship pertemanan, bermitra, membangun organisasi, membangun usaha, bersosialisasi. Semua manusia dewasa punya servo-mekanisme. Servo atau kosong, servo selalu ditipu, servo selalu siap, servo selalu ada yang nyelamatin kalau ada masalah, servo selalu untung, servo kalau dicuci mobil selalu jarang begini, servo kalau nemu uang di jalan dapat rezeki. Dan ada ratusan servo dalam kehidupan manusia ini yang Anda sendiri yang membentuknya dan menjadi pola dalam diri Anda. Pertanyaan sekarang, inginkah pola servo negatif Anda itu dihilangkan? Bagaimana meng-cancel servo negatif dan menjadikan pola baru yang positif yang menghasilkan kesehatan, menghasilkan kemakmuran, menghasilkan kebahagiaan? Mau kan? Inilah video naratif yang akan kita buka semua rahasia servo mekanisme tersebut. Di sini adalah tempat servo Anda diubah. Ubah jalan hidup Anda ke depan untuk menjadi yang baik, sesuai dengan semua yang Anda impikan. Selamat hidup bersengaja, selamat menikmati serial video narasi servo mekanisme. Ini adalah perkara guys. Ada baiknya kita mulai yang berikan terlebih dahulu. Baik sahabat semua, ambil kertas dan catatlah sebanyak-banyaknya. 1 tahun ini uang datang ke Anda dari mana saja. Sekali lagi, ini adalah hanya mencatat uang datang. Uang masuk selama 1 tahun belakangan ini. Anda sendiri yang menentukan. Apakah selama tahun 2020 ini atau sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, boleh juga. Yang penting Anda rinci catatan. Sekali lagi, hanya uang masuk.
Bisa dikasih suami atau bisa dikasih istri, bisa dari gaji, bisa dikasih oleh orang tua, dari bekerja, dari motor properti, dapat uang tips, dapat uang korupsi, uang jabatan, uang pergi, hasil bisnis usaha, dari menteri, uang tadi masuk catatkan dalam selembar kertas sebanyak-banyaknya, serinci-rincinya, dan coba catat angkanya sedetail. Semakin Anda tepat memperinci, maka pelajaran akan pola uang data akan semakin mudah Anda kuasai, sehingga servo uang masuk akan kita ciptakan lebih banyak. Sekali lagi, ambil kertas koli kosong, kalau beberapa dan lakukan pencatatan atas uang data. Selama setahun, penting untuk Anda mengeluarkan semua sedetail mungkin, karena nanti kita akan membuat pola uang data jadi servo Anda semua yang berlimpah. Lalu Anda tulis total uang tersebut. Juga pastikan list di atas dari mana saja uang tersebut sebelum kita jumlahkan. Kemudian tempel list daftar uang merah tadi beserta jumlahnya di meja atau di dinding kamar kerja atau di dinding kamar Anda. Pelajaran selanjutnya, selamat pelajaran. Mengenal uang data dan permasalahan. How you get your money atau how the money goes. Sebuah pelajaran singkat yang sulit dijawab dengan tepat. Pasti itu, memorizing itu baru bisa dijawab. Itu pun belum tentu pas atau belum tentu benar. Hanya kira-kira. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita tidak sebentar akan mengunyah pelajaran yang lebih. Ada dua pertanyaan yang saya akan berikan. Pertanyaan pertama adalah who you are when no one is watching. Pertanyaan kedua adalah what's holding you back. Dua pertanyaan ini sederhana, banyak yang melewatkan karena sulit akal pikiran kita menjawabnya. Karena ini bukan pertanyaan untuk pikiran atas sadar atau conscious. Ini pertanyaan pikiran subconscious. Kalau Anda ambil masa, ambil waktu, pahami pertanyaannya sekali lagi dan mulai renungkan. Jangan jawab pakai pikiran atas sadar. Endapkan sedalam-dalamnya. Percaya saya, Anda bisa menitikkan air mata jika sahabat faham maksud saya. Sekali lagi, coba renungkan apa yang menghalangi Anda saat ini sehingga tidak bisa take off, tidak bisa berjaya, tidak bisa berkelimpahan, karir tidak lancar. Mengapa semua serasa jalan di tempat? Ada apa sih sebenarnya? Apa yang menghalangi? Fahami terus dua pertanyaan tersebut. Coba renungkan. Saya tidak meminta jawabannya sekarang. Saya menuntut kejujuran diri Anda dengan diri sendiri. Kita akan bahas panjang hari ini. Selanjutnya, kita lanjut dengan pola atau pattern yang Anda miliki. Jalan bisnis Anda atau jalan uang Anda yang mengalir, yang Anda ciptakan sendiri selama ini akan kita fokuskan sementara ini. Mengetahui bagaimana Anda mendapatkan uang selama ini, itu harus dan penting. Ya, sangat penting. Karena itulah cara kita mengenal pola uang bekerja ke arah kita. Kunci pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana atau how. Kita ulangi pertanyaan di awal pelajaran kali ini. How you get your money atau how the money go to you. Maka Anda akan menemukan banyak jawaban ketika Anda terfokus menjawab pertanyaan di atas, yaitu misalnya Anda menjawab dengan bekerja, uangnya datang, dengan pinjaman uang datang, dengan kartu kredit, pemberian orang tua, pemberian suami, dan lain sebagainya. Lalu coba perhatikan satu tahun terakhir ini, bagaimana Anda mendapatkan uang Anda. Coba catat baik-baik dan lengkapi terus catatan tersebut seingat Anda, seperti tugas dalam video sebelumnya. Kira-kira sudah terbayang bagaimana uang datang ke Anda dalam satu tahun terakhir ini, atau 2 tahun terakhir ini, atau 3 tahun terakhir ini? Kalau sudah, maka itulah pola uang Anda datang ke Anda. Sangat wajib mengenal pola tersebut. Kegagalan seseorang mengenal dirinya sendiri karena kegagalan mengenal pola hidupnya sendiri. Mengenal diri sendiri itu bukan saja mengenal tubuh fisikal seperti wajah, jerawat, bekas luka, namun tak kalah penting adalah kebiasaan, kesukaan, kecenderungan, gaya jalan, gaya bicara, tentunya pattern pola diri itu semuanya. Kita bisa mulai dengan pola bagaimana uang datang. Karena itu adalah masa lalu Anda dan masa depan Anda sekarang
Anda menuntut orang. Kalau Anda sudah cukup senang dengan pendapatan Anda sekarang, ada baiknya Anda mulai melihat pola-pola lain dalam kehidupan Anda. Ya, kalau jelek boleh segera diubah. Kalau Anda merasa belum puas dengan uang dan kerja Anda, maka bersiaplah mengubah pola tersebut. Karena Anda sekarang adalah apa yang Anda kerjakan kemarin. Anda nanti adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Intinya adalah ubahlah sekarang. Siap ubah. Kita lagi tahu intinya ya. Kita bedah pelajaran tersebut lebih lengkap lagi. Sekarang tugas saya adalah menjawab pertanyaan. How is the money goes to? Coba di folder list dari daftar uang yang datang ke Anda 1 tahun ini atau 1,5 tahun ini yang menempel di dinding kamar Anda sekarang seperti dalam video sebelumnya. Lalu tugasnya adalah coba pisahkan uang masuk tadi berdasarkan foldernya, berdasarkan asalnya. Contoh misalnya, berapa yang dari kiriman segini? Berapa yang diberi atau dari orang lain? Kemudian berapa dari hal yang tidak terbuka? Anda buat 3 folder tadi. Misalnya yang warna merah adalah dari kiriman sendiri, yang warna biru adalah dari orang lain, kemudian yang warna kuning adalah yang tak terbuka. Coba Anda folder. Selamat mengerjakan. Siapakah Anda sebenarnya atau you are when no one watching? Di dalam tugas video ini ke depan, Anda akan mendapat tugas untuk menjawab pertanyaan lain lagi, yaitu betapa pentingnya mengenal who you are atau siapa diri kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, bagaimana kecenderungan kita mengambil keputusan dan bertindak. Semua ini menjadi pola atau pattern Anda, kebiasaan, self-mekanisme, keberuntungan seakan bisa terbaca ketika Anda mengetahui who you are. Misalnya di masa sekarang, di masa banyak hal mulai menunjukkan hasil yang berlawanan dengan harapan Anda, di mana pasar mulai mencari jalan ke arah harga yang lebih murah, di mana pasar mulai fokus di kebutuhan utama saja, seperti pemenuhan kebutuhan akan pangan dan survive yang mendasar. Seperti dalam masa resesi kali ini, jika Anda berbisnis di lapis kedua seperti bisnis pakaian, bisnis properti, kendaraan, Anda mulai merasakan pasar mulai pilih-pilih di dalam melakukan pembelian dan tidak masuk ke bisnis Anda lapis kedua. Atau Anda ternyata bisnis lapis ketiga, yaitu barang mewah atau bisnis tersier, aksesori, decoration, lifestyle yang terpukul pada saat ini. Apa terjadi Anda? Jika Anda mengenal who you are, di mana karakter Anda, misalnya Anda adalah extrovert people person, Anda gerah di masa sekarang ini. Orang extrovert terkadang memilih lebih baik kalkulasi daripada kalkulasi. Lebih baik makan bubur tapi memilih inovatif dan pertahanan untuk status daripada lepas yang di Avanza atau di motor. Lebih pilih makan bubur. Extrovert terkadang memang mementingkan kebutuhan kedua bahkan kebutuhan ketiga daripada kebutuhan pertama. Apa itu salah? Tidak sama sekali. Orang seperti inilah yang mendatangkan citra mereka sukses dan layak dipercaya. Mereka bisa membuat bisnis menjadi panjang nafasnya. Jika Anda pernah ikut dalam beberapa pertemuan, dan saya pasti Anda sudah mengenal who you are, bagaimana memanfaatkannya untuk diri sendiri dan untuk tim Anda. Dan ada hal lain yang tak kalah penting untuk Anda paham, yaitu where you are. Ini menunjukkan kapabilitas Anda, ini menunjukkan dependence atau independennya Anda, menentukan kemandirian Anda. Ketika Anda tahu posisi Anda, yaitu where you are, Anda akan mudah mencari cantolan atau network untuk memperluas jaringan bisnis. Tidak seseorang mau menjadi bagian dari network Anda kalau Anda dianggap bisa melengkapi kekurangan orang tersebut. Anda akan menilai lebih pada orang lain untuk Anda mencatat dalam pikiran bawah sadar. Oh, ini orang berbaik. Oh, dia real banker. Oh, dia pandai melukis. Nah, orang yang bisa membuat orang ini yang jago buat proposal. Oh, dia memiliki jaringan buat sosis halal. Dia mempunyai kebun organik dan banyak lagi. Where you are, itu tidak ada. Itu intangible. Dan aset terbesar seseorang adalah intangible aset. Intangible dari diri. Misalnya, dia punya mobil BMW, dia pakai motor Harley. Hal ini tidak buat membekas dalam benak seseorang. Ini bukan where you are yang dimaksud dalam pelajaran kali ini. Untuk Anda, inilah pelajaran yang akan dikupas di dalam self-mekanisme di dalam hati. Where you are adalah hidden potensi Anda. Potensi terdapat dan terpendam dari seseorang. Ada yang sudah menggunakan dan ada yang tidak tahu.
ada yang salah pakai, ada yang baru sadar dan baru mulai menggunakan. Dan banyak yang tidak melihat besarnya potensi dirinya. Jadi secara sederhana, who you are adalah menentukan spesies Anda dalam dunia kemakmuran. Where you are adalah penentu harkat Anda dalam rantai makanan dalam dunia kemakmuran. Oke, sekarang kita akan melakukan pencatatan. Coba Anda ambil waktu sebentar untuk merenung ke dalam diri. Kenali Anda terlebih dahulu. Apakah selama ini yang Anda kerjakan adalah sesuatu yang Anda inginkan atau Anda terpaksa melakukan? Apakah sahabat sudah menjalankan sesuatu karena passion kesukaan Anda? Apakah sudah menemukan bakat alami Anda dan kesukaan alami Anda dan sudah menjalankan sesuai dengan potensi Anda? Apakah Anda seorang seniman? Apakah Anda seorang politikus? Anda pebisnis, ibu rumah tangga? Anda pejabat abdi negara, Anda orang kaya, Anda petani, Anda nelayan, apapun itu, coba tuliskan. Dan Anda wajib menemukan satu kata, who you really are when no one watching you. Dan satu lagi, posisi Anda sekarang di mana? Where are you? Apakah Anda sudah di tempat yang Anda inginkan? Atau Anda masih berada di tangga terbawah? Atau Anda sudah lebih dari apa yang Anda inginkan? Anda yang bercita-cita ingin menjadi orang kaya dengan 9 biji, dan Anda sudah di sana. Apakah masih 7 biji? Apakah masih 6 biji? Where you are, Anda tentukan sekarang. Kalau belum, temukan di mana posisi. Selamat membaca. Jangan mengantuk, Mas. Waktu lebih baik. Bayangkan Anda sedang duduk di dalam ruangan. Di depan Anda ada sahabat dekat Anda. Siapapun itu hadirkan dalam bayangan Anda. Sahabat Anda tadi adalah soulmate Anda. Bisa juga pasangan hidup Anda selama itu. Bisa juga sahabat Anda yang kecil. Bisa juga orang baru yang hadir dalam kehidupan Anda dan membuat Anda nyaman. Hadirkan dalam bayangan Anda tersebut sekarang. Mengapa kita akan melakukan simulasi ini harus membayangkan orang yang paling Anda nyaman? Karena tugasnya berat. Dia akan menekan sampai ke limit Anda. Bayangkan Anda nanti akan diinterogasi, dibedah, dicacah sampai hal yang kecil-kecil, sampai menemukan hal yang tersembunyi, sampai membongkar yang Anda geluti. Anda akan dicadang sampai ke remah-remah terkecil. Kalau orang yang menekan Anda adalah orang yang nyaman, emosi Anda akan selalu terkontrol. Karena tujuannya dia ingin memancing masalah yang ada di dalam diri Anda supaya keluar dan segera diselesaikan. Agar sel negatif kita masuk di sesi berikut ini. Baik, sekarang kita masuk di sesi berikut ini. Anda duduk dengan pena dan pensil kosong di hadapan. Sahabat Anda tadi dalam bayangan Anda duduk bukan tempat di depan Anda. Dia akan mengulangi kata-kata ini berkali-kali. Dan setiap dia mengatakan kalimat ini, Anda tulis secepat-cepat kalimat pertanyaan ini, jawabannya, sehingga Anda menulis kata-kata jawaban Anda dalam kata satu. Dan kalau ada satu kata keulang-ulang, biarkan ulangi lagi. Ternyata ada yang baru lagi, segera tuliskan. Kalimat ini adalah apa yang menghalangi Anda. Kalimat seperti ini. Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda selama ini sehingga Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan? Apa yang menghalangi Anda sehingga Anda tidak bisa terbang? Apa yang menghalangi Anda? What holding you back? Dan setiap kalimat pertanyaan ini selesai, tuliskan apapun di dalam kertas di depan Anda tadi dan bayangkan teman Anda tadi terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Pastikan ada stopwatch di samping Anda karena sesi ini lamanya 5 menit dan harus 5 menit. Bayangkan teman Anda tadi berulang-ulang dan Anda menjawab secepat-cepatnya pertanyaan tadi. Bersiap melakukan sesi ini ya. Dan demi hasil maksimum, jangan maju ke sesi berikutnya sampai Anda melakukan semua yang diperintahkan di sesi ini. Anda sudah memanfaatkan waktu yang besar untuk membuat video naratif ini. Anda sudah meluangkan waktu untuk menyaksikannya. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Saya selalu berdoa. Dan sekarang untuk hasil maksimum, lakukan apa yang diajarkan dalam sesi ini. Ulangi lagi perintah dalam video ini, lalu mulailah bayangkan soulmate Anda tadi. Mulai menekan Anda dengan pertanyaan berikut selama 5 menit ke depan. Tugas Anda menuliskan jawaban yang timbul seketika ketika Anda menjawab tanpa berpikir, yaitu menjawab pertanyaan ini. Apa yang menghalangi?
Apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi? Lakukan sekarang. Servo mekanis. Ada beberapa tugas sejauh ini sudah kerja. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menjalankan semuanya dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran dasar tentang servo mekanis. Otak manusia semua sama secara hardware, secara software setiap manusia berbeda instalnya. Jadi yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya bukan hardware, tetapi software. Software otak masalahnya adalah pikiran. Secara umum, pikiran terbagi dua. Pikiran atas sadar atau biasa disebut conscious mind dan pikiran bawah sadar yang biasa disebut subconscious mind. Kontribusi bagi kehidupan ini secara empirik oleh pakar aplikasi psikologi, pikiran atas sadar atau conscious mind hanya memberikan sumbangan pada 3 manusia sekitar 12%. Sementara pikiran bawah sadar adalah sisa. Nah, setelah melihat video permasalahan tentang peluang usaha, apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan yang ingin bertanya tentang permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha. Dari video tersebut apa? Ya, silakan Mbak Cikmatul. Apa pengertian servomekanisme? Ya, apa pengertian servomekanisme? Ya, silakan yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Cikmatul. Silakan siapa yang bisa? Oh ya, Mas Ibnu, silakan dijawab. Sistem yang sistem kehidupan yang melayani kehidupan seseorang. Nah, kemudian siapa lagi yang ingin bertanya? Mbak Nabil? Ya, silakan. Apa saja macam-macam servo? Ya. Dari pertanyaan Mbak Nabil, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Mas Fatah dijawab pertanyaan dari Mbak Nabil tadi. Ya, servo yang selalu beruntung dan selalu merugi. Ya. Nah, kemudian siapa lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nabil? Silakan. Ya, silakan Mas Tolib. Servo yang bermasalah dan servo jalan hidupnya mudah. Ya, terima kasih Mas Tolib. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, Mbak Irma, silakan Mbak Irma. Apa saja pola kehidupan seseorang? Ya, dari pertanyaan Mbak Irma, siapa di sini yang bisa menjawab? Silakan. Oh ya, Mas Fatah. Silakan. Pola wanita dan pola luas. Ya, terima kasih Mas Fatah. Kemudian siapa yang ingin menjawab lagi pertanyaan dari Mbak Irma tadi? Mbak Novi, ya silakan Mbak Novi dijawab. Pola konflik dan pola damai. Ya, terima kasih Mbak Novi yang sudah membantu menjawab. Kemudian siapa lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nabil? Ya, silakan Mas. Pola masalah dan pola usaha.
Ya, pola masalah dan pola keberuntungan. Ya, terima kasih Mas Hasan sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Nabir. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang peluang usaha ya. Ya, silahkan kalian mengamati PowerPoint. Terlihat apa tidak dari belakang? Terlihat ya. Jadi materi pembelajaran yang pertama itu ada pengertian peluang usaha. Kemudian yang B, yang kedua itu ada ciri-ciri peluang usaha. Kemudian untuk materi yang C itu ada sumber-sumber peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Bisa terlihat dari belakang? Bisa. Nah, apa sih itu pengertian peluang usaha? Nah, di sini peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Peluang berasal dari kata kesempatan yang muncul dan menjadi ide bagi seseorang. Nah, peluang usaha itu merupakan kesempatan seharusnya itu diambil oleh seorang wirausaha untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kesempatan yang diambil seseorang wirausaha untuk mendapatkan keuntungan itu namanya peluang usaha. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ya. Di situ ada berapa ciri-cirinya? Ada berapa? 7. Nah, itu yang pertama, orisinil dan tidak meniru. Dan yang kedua, mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Kemudian yang tiga, sesuai keinginan wirausaha. Yang keempat, itu apa yang keempat? Kelayakan usaha yang sudah teruji. Kemudian yang kelima itu kreatif dan inovatif. Yang keenam, apa yang keenam? Keyakinan bisa mewujudkannya. Dan yang ketujuh, apa yang ketujuh? Ya, yang ketujuh itu terdapat rasa senang dan senang menjalankan usahanya. Nah, itu
ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, kemudian ini ada sumber-sumber peluang usaha. Nah, yang pertama itu ada peluang internal. Nah, peluang internal itu peluang yang apa? Ada yang tahu? Peluang internal? Ada yang tahu? Peluang yang dari dalam diri sendiri. Nah, di sini yang pertama itu ada hobi. Hobi. Contohnya, hobi bagi yang hobi membuat kue. Bisa mengembangkan hobi tersebut dengan menawarkan produk kuenya kepada lingkungan terdekat terlebih dahulu. Nah, jadi hobi itu merupakan peluang internal. Kemudian yang B itu ada keahlian. Keahlian ya. Contohnya apa? Rifan itu mempunyai keahlian mendesain baju. Jadi Rifan itu mempunyai keahlian. Keahliannya itu apa? Mendesain baju. Nah, dari keahliannya itu ia bisa apa? Membuka toko baju atau distro ya. Distro baju-baju bagi remaja yang mempunyai desain unik. Jadi keahlian itu juga termasuk peluang internal. Kemudian yang C. Yang C itu ada latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Contohnya apa? Contoh dari latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Ima merupakan lulusan SMK jurusan Tata Kecantikan. Nah, menemukan peluang usaha untuk membuka salon kecantikan yang menggunakan teknik tata rias terkini. Ima tentu telah menguasai teknik tata rias berdasarkan pengetahuan yang didapatkan. Ya. Maksudnya apa? Ima itu kan lulusan SMK jurusan Tata Kecantikan. Nah, peluang usahanya apa di sini? Di sini apa? Membuka salon kecantikan. Nah, karena apa? Dari latar belakang pendidikan dan pengetahuannya, Ima itu sudah menguasai apa? Teknik tata rias berdasarkan pengetahuan yang didapatkan. Nah, sudah paham apa belum yang ke C? Yang C? Dah. Kita lanjut yang D. Itu ada pengalaman. Ada pengalaman. Apa sih itu pengalaman? Nah, di sini contohnya. Nah, pengalaman saat traveling. Nah, kalian pernah traveling apa tidak? Pernah. Pernah apa tidak traveling? Ya, kemana? Mas Tulip kemana travelingnya? Jauh ya, jauhnya kemana? Jauhnya ke antar kabupaten. Ya, jadi di sini contohnya apa? Pengalaman saat traveling. Nah, pada saat kita melakukan perjalanan traveling itu banyak hal-hal unik yang mungkin kita alami, ya. Begitu pula makanan khas daerah yang kita kunjungi. Nah, dari berbagai pengalaman tersebut,
sebenarnya itu bisa dijadikan apa? Sebagai peluang usaha. Jadi kalau kita melakukan traveling ya, itu kan banyak sekali hal-hal yang kita jumpai kan. Nah, hal-hal yang kita jumpai itu hal yang unik, ada makanan daerah, makanan khas daerah, itu bisa kita jadikan sebagai peluang usaha. Nah, kemudian tadi kan peluang apa yang pertama? Peluang internal. Nah, itu yang selanjutnya itu ada peluang eksternal. Ya, terlihat tidak belakang Mas Dolias? Terlihat apa tidak? Terlihat. Ya, jadi peluang eksternal itu yang pertama ada lingkungan keluarga, ya. Lingkungan keluarga. Contohnya apa? Lingkungan keluarga. Nah, di sini contohnya Sofia. Sofia mempunyai orang tua yang menggeluti usaha di bidang konveksi. Nah, dari usaha orang tuanya itu, Sofia menemukan peluang usaha untuk memasarkan produk hasil konveksi orang tuanya secara online. Jadi di lingkungan keluarga itu keluarga Sofia itu apa? Menggeluti di bidang konveksi. Nah, dari usaha orang tuanya itu, Sofia itu menemukan peluang usaha. Nah, dengan apa? Dengan memasarkan produk hasil konveksi orang tuanya itu secara online. Nah, yang dari lingkungan keluarga itu sudah paham? Sudah. Kita lanjut ke B. Yang B itu ada lingkungan rumah. Lingkungan rumah, ya. Contohnya apa? Lingkungan rumah. Lingkungan rumah di sini contohnya di sekitar rumah Chandra itu terdapat danau yang ditumbuhi enceng gondok. Nah, ini jumlahnya enceng gondok sangat banyak. Nah, itu dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Dan yang C. Yang C itu apa? C. Terlihat apa tidak? Mas Tulip, yang C apa yang C? Peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Ya, yang C itu ada peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Kalau di sini contohnya, saat ini banyak permintaan busana muslim dengan hijab beraneka corak, ya. Bagi wirausaha yang kreatif, hal tersebut itu bisa dijadikan peluang usaha untuk menciptakan aneka busana muslim lengkap dengan hijab sesuai syar'i, ya. Jadi peluang usaha dari perubahan yang terjadi sudah paham apa belum? Sudah. Nah, dan yang kedua itu ada peluang dari konsumen. Peluang dari konsumen. Contohnya apa? Wirausaha yang bergelut di bidang patisari. Nah, di situ. Lalu ada permintaan khusus dari konsumen agar produk yang sudah ada itu lebih bervariasi, ya. Bervariasi rasanya. Hal ini bisa menjadi peluang usaha. Itu tadi contoh peluang usaha dari konsumen. Dan yang E, peluang dari gagasan orang lain. Apa contohnya? Gagasan yang dicetuskan teman ngobrol kita. Nah, kalian pernah ngobrol dengan teman apa tidak? Nah, pernah. Nah, dengan kita mengobrol, maka kita akan mendapatkan apa?
gagasan dari teman kita. Jadi gagasan yang orisinil, hal itu apa? Hal itu bisa memunculkan peluang usaha. Jadi misal kita ngobrol sama teman, ya, yang diobrolkan tentang usaha-usaha. Nah, jadi nanti kita bisa apa? Mengambil gagasan tersebut untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Dan yang F, peluang dari informasi yang diperoleh. Contohnya apa? Informasi mengenai berbagai produk yang sedang digandrungi masyarakat. Contohnya berjualan online. Ya. Informasi mengenai kebutuhan produk di suatu tempat yang ternyata di tempat tersebut harganya sangat mahal. Nah, informasi ini dapat menjadi peluang usaha yang baik. Jadi melalui informasi kita dapat apa? Dijadikan peluang usaha. Setelah kalian tadi mengamati PowerPoint dan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, nah setelah ini kalian lihat PowerPoint ya. Di situ ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD bersama teman kelompok kalian. Nah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat. Silakan berkelompok. Ya, silakan ditata mejanya. Mejanya di sini. Berkelompok Mas, jangan tiduran terus. Gak ikut, kalau gak ikut keluar, jangan di kelas, ke pondok. Mbak Cikmatul kelompok berapa? 1. Yaudah, sana kelompok 1 sana. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 4. Sini kelompok 2. Sini kelompok 3. Nah, sudah berkelompok semua sesuai kelompok masing-masing? Sudah. Nah,
silahkan kalian berdiskusi ya untuk memecahkan masalah yang terdapat di LKPD. Ya, Ibu Iya. Ditulis kelompoknya. Belakang. Ya. Di sini di belakang ya. Sebelas. Iya, ada apa Mas Ibnu? Iya, tidak apa-apa. Ya. Anggota kelompoknya ditulis semua. Udah? Ya, kemudian itu soalnya dilihat ada berapa. Kemudian nanti kamu dijawab di belakang. Ya, silakan dikerjakan. Sudah mendapatkan LKPD semua? Ya. Silakan dikerjakan. Yang belum paham bisa ditanyakan sama Bu Guru. Nah, silakan kalian mencari informasi melalui berbagai sumber, bisa lewat video tadi yang Bu Guru tayangkan, bisa melalui materi PowerPoint, bisa melalui buku, bisa melalui internet. Ya, silakan dikerjakan. Apa? Ya, silakan. Iya Mas, ditulis semua itu. Soalnya ada berapa, nanti jawabannya ditulis di belakang. Silakan, selamat mengerjakan.
Ya, silakan dicari. Ya, kenapa? Kelompok berapa ini? Ya, nanti Ibu Guru ambilkan. Kelompok 4 mana kelompok 4? Oh ya. Ya. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oh, 3 sana ya. Gimana Mas, ada masalah? Ya, silahkan dikerjakan. Apa? Itu kan ada 3 soal, diselesaikan semua. Ini kelompok berapa? 2. Ya. Sampai mana kelompok 2? Sampai yang ciri-ciri. Ya, dilanjutkan. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Itu baru nomor berapa ngerjakannya? Nomor 2. Ya, baru nomor 2. Dilanjutkan. Saling membantu ya antar kelompok. Nanti ngerjakannya gantian. Ya, silakan dilanjutkan. Kemudian ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 baru nomor berapa kelompok 4? 2. Dikerjakan dengan mencari di berbagai sumber ya, itu bisa lewat buku. Jawabannya dicari di buku. Boleh pakai internet.
ini. Ya. Silakan dilanjutkan. Bagaimana, ada kesulitan apa tidak? Belum. Yang kelompok 2. Ini kelompok 2? Ya, ada kesulitan apa tidak? Oh, tidak, masih proses ya. Kelompok sini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Ada kesulitan apa tidak untuk kelompok 4? Belum. Ya, silakan dilanjutkan. Ini kelompok 3. Ada kesulitan apa tidak untuk kelompok 3? Tidak. Silakan dilanjutkan.
Gimana Mas Hasan? Ada kesulitan apa tidak dalam mengerjakan LKPD-nya? Nyampe nomor berapa? Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2? Nomor yang T, yang A. Ya. Dilanjutkan. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Sudah selesai semua apa belum? Kurang berapa nomor? Kurang berapa? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kurang berapa nomor? Kelompok 1? Sudah selesai. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Sudah selesai? Sudah. Kemudian kelompok 4 sudah selesai apa belum? Kelompok 4? Sedikit lagi. Kurang berapa nomor untuk kelompok 4 ini? 1. Kurang 1. Ya.
diselesaikan untuk kelompok 4. Sudah selesai semua belum? Kelompok 4 bagaimana? Sudah. Jadi kelompok 1 sampai 4 sudah selesai semua. Ya. Silahkan hasil dari diskusi tiap kelompok itu disiapkan, ya. Nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan. Sudah disiapkan apa belum hasilnya? Sudah. Nah, silahkan setiap kelompok nanti perwakilan maju ke depan salah satu ya untuk mempresentasikan hasil diskusi untuk tiap-tiap kelompok ya. Nah, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 1 mana? Ya, silahkan maju ke depan untuk kelompok 1. Sini aja Mbak. Lihat. Apa agak sini ya? Agak sini. Situ. Terlihat apa tidak? Ya, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Dengarkan, Mas. 1. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah momen atau waktu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang guna meraup keuntungan. Secara khusus, peluang usaha adalah ide, gagasan, atau prospek yang bisa dikembangkan oleh pengusaha untuk meraih pendapatan. 2. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. A. Peluang usaha adalah tentang keaslian orisinilitas. B. Peluang usaha harus bisa memberi rambu-rambu tentang bagaimana cara bertahan menghadapi dinamika pasar. C. Memiliki kelayakan usaha. D. Memiliki kelayakan usaha. E. Mengandalkan kreativitas dan inovasi. F. Peluang usaha memadukan tekad kuat agar berhasil. G. Rasa senang dan tidak terpaksa saat menjalankan. Sesuai dengan rancangan keinginan atau perusahaan. 3. Peluang usaha internal dan peluang usaha eksternal. A. Peluang internal. Dari background pendidikan, saya misalnya dengan latar belakang pendidikannya tersebut, akhirnya dia bisa menciptakan aneka masukan baru yang bisa menjadi peluang bisnis baru. C. Peluang eksternal. Contohnya usaha dan bisnis orang tua. Contoh, jika orang tua dulu sebagai pedagang toko rumah dan sering kekurangan tempat untuk pelanggannya menatap soto, maka dengan itu kamu ingin meneruskan jejak orang tua sebagai penjual soto dengan menyewa kios guna menampung pelanggan yang lebih banyak. Sudah? Ya, terima kasih kepada Mbak Cikmatul yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Cikmatul untuk kelompok 1. Ya. Dari kelompok lain silakan yang ingin menambahkan. Ada? Silakan untuk kelompok 1 ya. Silakan Mas Dolias dibacakan. Peluang usaha merupakan salah satu aktivitas ataupun inovasi untuk dapat meningkatkan usaha dan meningkatkan kecepatan pembelian.
Ya, terima kasih untuk Mas Dolias yang sudah menambahkan untuk kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Dolias. Ya, silakan Mbak Cikmatul boleh ke tempat duduknya. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. 2. Ciri-ciri peluang usaha potensial. A. Memiliki nilai jual. B. Usaha bukan ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. C. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. D. Tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. E. Bisa ditingkatkan skalanya dan peluang usaha eksternal. 3. Peluang usaha internal dan peluang usaha eksternal. A. Peluang internal dari keahlian yang dimiliki. Contohnya seperti pendiri Kaskus awalnya dia mencoba memanfaatkan keahliannya di bidang internet untuk membuat suatu website forum yang bisa menjadi sarana komunikasi jarak jauh bagi semua orang dan alhasil akhirnya menjadi suatu peluang yang menentukan di masa depan. B. Peluang eksternal. Lingkungan. Contohnya jika lingkungan kita banyak sekali tepung stroberi, maka peluang usaha yang muncul antara lain pengolahan buah stroberi menjadi selai dan juga sirup. Ya, sudah. Terima kasih kepada Mbak Irma yang sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Irma. Ya, nanti silakan kelompok lain yang ingin menambahkan. Ya, berdiri. Mas Hasan. Ya, silakan. Peluang usaha adalah suatu resiko yang harus diambil dan juga dihadapi untuk mendapat pengelolaan dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Ya. Terima kasih Mas Hasan yang sudah menambahkan untuk kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Hasan. Ya, silakan Mbak Irma boleh kembali ke tempat duduk. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Perwakilannya kelompok 3 mana? Kelompok 3. Ya, silakan Mas Ibnu dibacakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. 1. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dicari oleh individual atau kelompok yang berniat mendirikan suatu bisnis untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu meraih keuntungan. 2. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. A. Memiliki nilai jual. B. Tidak termasuk bisnis musiman. C. Bisa bertahan lama. D. Memberikan keuntungan yang dijanjikan. E. Modal tidak besar. F. Bisa berinovasi. 3. Peluang usaha internal dan peluang usaha eksternal. A. Peluang internal. Contoh, seorang yang hobi menulis. Pada awalnya ia hanya suka menulis segala kegiatannya di buku harian. Namun setelah berjalan sekian lama dan dia melihat ada peluang usaha menjadi seorang penulis, akhirnya memutuskan menjadi seorang penulis buku, novel ataupun menjadi blogger. B. Peluang eksternal. Peluang dari konsumen. Contoh, biasanya konsumen sering melontarkan keluh kesahnya. Hal ini juga bisa dijadikan sumber peluang usaha jika kamu lebih teliti dan jeli menangkap permasalahan mereka. Misalnya dengan mendengarkan keluh yang ada di lapangan. Selain itu juga mendengarkan saran calon konsumer terkait produk yang dibuat, permintaan konsumen mengenai produk serta harapan yang terkait untuk membangun pelayanan. Ya, sudah.
Terima kasih Mas Ibnu sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Ya. Silakan dari kelompok lain yang ingin menambahkan, ada? Ya, berdiri Mbak Irma. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. 1. Mempunyai niat jual. 2. Bukan bisnis musiman. 3. Modal usaha yang tidak terlalu besar. 4. Memiliki keuntungan yang menjanjikan. Ya, terima kasih Mbak Irma sudah menambahkan untuk kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Irma. Ya, silakan Mas Ibnu kembali ke tempat duduk. Ya, kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, yang keras Mas, suaranya kurang keras. Peluang usaha merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. 2. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Nilai A. Punya nilai jual, bukan sekedar ambisi tapi sikapnya real, bisa bertahan lama dan berkelanjutan, bukan bisnis musiman, skala usaha bisa diperbesar, modal yang mulainya tidak terlalu besar, bisnis tersebut profitable. 3. Peluang usaha internal dan peluang usaha eksternal. A. Peluang internal dari diri sendiri. Contoh, seorang mempunyai hobi menyanyi, meskipun awalnya dia melakukan karena hobi, tapi karena melihat banyak orang yang menyukai musik dan lagu, akhirnya dia menjadi penyanyi. B. Peluang eksternal, peluang dari informasi yang diperoleh. Misalnya saja kamu bisa segera mencari informasi tren baju di kalangan anak muda zaman sekarang. Kemudian saat itu juga menjual produk yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat atau calon konsumen. Mencari informasi produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Informasi tersebut misalnya perihal harga suatu produk di tempat lain yang lebih mahal, maka bisa berwirausaha dengan menjual produk dengan harga yang lebih miring. Sudah? Ya. Terima kasih kepada Mas Hasan yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk Mas Hasan. Ya, silakan kelompok yang lain yang ingin menambahkan. Ya, silakan berdiri Mas Ibnu. Pastinya akan memiliki keahlian dengan bidang masak-masak. Kalian masak ini pun bisa menjadi pula usaha membuka jasa membuka atau catering, membuka rumah makan, kafe, toko roti, dan lain-lain. Ya, terima kasih kepada Mas Ibnu yang sudah menambahkan. Beri tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Ya, silakan Mas Hasan bisa kembali ke tempat. Nah, sekarang kalian mengerjakan soal ya. Silakan. Jawabnya gimana?
ABC-an ini Mas. Kurang 1. Ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup? Cukup ya? Ada yang bisa Ibu bantu? Boleh? Nih, kayak gini. Ini nanti nomor 1 dikerjakan. Nomor 3, nomor 4, dan nomor selanjutnya, ya. Udah paham kan tugasnya? Waktunya tinggal 4 menit lagi. Sudah belum? Sudah selesai? Nah, sudah selesai. Apa? Ini sudah? Sudah dikasih nama. Ya, 11 ini sudah selesai belum? Ini sudah selesai? Sudah. Ini kurang? Kurang nama Bu, sebentar. Ya. Nama udah lengkap ya? Ya. Ya. Sini Kurang Yasir. kurang Mas Yasir. Ini udah diisi semua ya? 11 ini sudah semua? Sudah. Berarti ini sudah mengumpulkan semua? Sudah. Nah, setelah ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ada yang bisa membantu Ibu menjawabnya? Kesimpulan pelajaran pada hari ini? Mbak Novi, ya berdiri. Mbak Novi, silakan. Jadi apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Peluang usaha adalah peluang usaha merupakan kesempatan yang seharusnya diambil oleh seorang wirausaha untuk mendapat keuntungan. Ciri-ciri peluang usaha orang yang ingin tidak perlu menanti dan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar sesuai keinginan wirausaha, melayakan usaha sudah teruji, kreatif dan inovatif, keyakinan bisa mewujudkannya. Terdapat rasa senang menjalankan usahanya, sungguh-sungguh peluang usaha, peluang internal dan peluang eksternal. Ya, terima kasih kepada Mbak Novi yang sudah membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian refleksi pembelajaran pada hari ini apa saja? Bisa salah satu, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Oh ya, silakan Mbak. Pembelajaran kali ini kita sudah belajar mengenai pengertian peluang usaha, ciri-ciri peluang usaha, dan sumber-sumber peluang usaha.
Ya, terima kasih kepada Mbak Amel yang sudah membacakan refleksi pembelajaran pada hari ini. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang analisis SWOT, analisis SWOT ya. Karena waktunya sudah habis, sekarang Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Mas Ibnu dipimpin doa. Doa mulai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.